Salam sehat, salam berjumpa kembali anak-anak misioner yang terkasih bersama Pak Guru Niko. Kita berjumpa lagi dalam Doremi edisi 6 Mei 2022. Mari kita siapkan hati kita untuk mengundang Tuhan hadir bersama kita agar kita boleh bersama-sama merenungkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita di hari ini. Mari kita undang Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus, syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat yang kami terima dari kemurahan tangan kasih-Mu hingga saat ini. Pagi ini, hari ini, kami ingin membuka diri akan sabda Putra-Mu. Semoga sabda Putra-Mu yang kami dengar dan kami renungkan bersama boleh kami resapkan di dalam kehidupan kami, sehingga tetap menyinari jalan hidup kami, agar kami boleh melangkah maju bersama Dikau menuju tujuan hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik anak-anak yang terkasih, mari kita sama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 52 sampai 59. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita sama-sama melihat apa yang Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada kita melalui bacaan Injil di hari ini. Dalam bacaan Injil yang kita dengar, dapat kita lihat bagaimana orang Yahudi mempertanyakan tentang kata-kata Yesus, bahasa Yesus yang akan memberikan dagingnya untuk dimakan. Orang Yahudi hanya mengerti secara sempit, karena yang mereka pahami adalah daging Yesus yang sungguh-sungguh akan dibagikan dan dimakan. Jadi mereka pikir Tuhan Yesus akan potong depu badan-badan kah begitu, potong depu daging-daging lalu bagi orang-orang untuk makan. Maka kemudian Yesus menjelaskan kepada mereka tentang makna makan daging dan minum darahnya. Yesus mengingatkan mereka kembali tentang peristiwa ketika Tuhan Allah membantu umat Israel untuk mendapatkan makanan di padang gurun yang kita kenal dengan istilah mana. Namun Yesus membuat perbandingan bahwa mana yang dulu dimakan umat Israel itu hanya mengenyangkan perut, sedangkan tubuh dan darah Yesus itu untuk menyelamatkan jiwa manusia. Sesungguhnya apa yang dikatakan Yesus ini kemudian diungkapkan lagi saat malam perjamuan terakhir bersama murid-muridnya. Namun para murid juga tidak mempertanyakan arti kata-kata Yesus itu. Semuanya diam, lalu menerima roti dan makan, menerima anggur dan minum. Setelah Yesus wafat disalib dan kemudian bangkit, lalu menampakkan diri,
barulah para murid memahami makna roti dan anggur yang menjadi lambang tubuh dan darah Yesus. Para murid menyadari bahwa apa yang dikatakan Yesus adalah tentang dirinya yang berkorban untuk keselamatan banyak orang. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita selalu butuh makan dan minum tiap hari. Orang tidak makan, orang tidak minum, mati. Kalau lapar makan, kalau haus minum. Agar apa? Agar raga kita memperoleh kekuatan, tubuh kita bisa melakukan segala sesuatu berkat energi yang kita peroleh dari makanan dan minuman itu. Makanan dan minuman itu adalah kebutuhan jasmani kita. Namun lebih dari itu, kita juga membutuhkan kekuatan rohani, makanan rohani. Apa itu makanan rohani kita? Sumber utama makanan rohani kita adalah roti dan anggur yang menjadi lambang tubuh dan darah Kristus yang dipersembahkan dalam perayaan Ekaristi. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang belum menerima tubuh dan darah Yesus, yang belum menerima sakramen Ekaristi, sakramen komuni pertama? Makan rohani bagi mereka adalah doa, baca kitab suci, ikut ibadah, ikut sekolah minggu, dan kegiatan-kegiatan rohani lainnya. Semua bentuk kegiatan rohani bagi kita adalah makanan yang menguatkan iman kita. Pertanyaannya, kenapa iman kita perlu dikuatkan dengan makanan rohani? Agar kita boleh selalu dibimbing Tuhan, terutama ketika kita dihadapkan pada pilihan mana yang baik dan buruk, mana yang tidak dan harus dilakukan. Maka itu, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, jangan melupakan santapan rohani untuk hidup kita, karena dengan santapan rohani itulah kita akan tetap berjalan bersama Tuhan sampai pada akhir tujuan hidup kita. Semoga demikian. Amin. Baik anak-anak yang terkasih, marilah setelah kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita sama-sama berdoa doa anak misioner Indonesia. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantar, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Anak-anak yang terkasih, demikianlah Doremi edisi hari ini. Semoga bacaan kitab suci yang kita dengar dan kita renungkan sekurang-kurangnya membawa sedikit kekuatan bagi kita untuk boleh menatap hari ini dalam terang kasih Tuhan. Salam sehat, semoga kita semua tetap dalam naungan kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.